Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Teori Perilaku Produsen dalam Pandangan Islam. Baik, di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama akan membahas materi tentang teori perilaku produsen dalam pandangan Islam. Produsen adalah atau operator ekonomi dapat berupa individu atau organisasi dan perusahaan. Pengusaha atau produsen mencakup semua sektor kooperasi, perusahaan swasta seperti pabrik dan badan usaha milik negara. Menurut Dr. Kurnawangsi, Pracoyo, dan Antio Pracoyo dalam buku Aspek Dasar Produsen Ekonomi Mikro tahun 2006 adalah individu atau transaksi yang bergerak dalam produksi barang atau jasa. Produsen dapat berupa individu, perusahaan, atau organisasi lain yang terlibat dalam kegiatan produksi. Next, pengertian dan ruang lingkup produksi menurut Islam. Produksi dalam Islam adalah segala aktivitas manusia atau menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa yang halal, baik, dan bermanfaat sesuai dengan syariat Islam. Produksi dilakukan dengan memperhatikan prinsip halal dan thayyib, beserta tidak merusak lingkungan atau melanggar hak-hak manusia lainnya. Nah, ruang lingkupnya yaitu ada pemanfaatan sumber daya halal, berorientasi pada kemaslahatan, tanggung jawab sosial, dan distribusi yang adil. Oke, pembahasan materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Nisa Ul-Anija. Kepada Nisa dipersilahkan. Oke, pembahasan materi yang terakhir yang akan dibahas oleh Milya Al-Husni. Kepada Milya dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama aku Milya Al-Husni dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 2305376. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan materi mengenai tujuan produksi menurut Islam. Dalam Islam, tujuan produksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral, spiritual, dan sosial. Produksi dalam Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan akhirat. Berikut ada beberapa penjelasan mengenai tujuan produksi menurut Islam. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, di mana produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, agar setiap individu dapat hidup dengan layak. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat. Tujuan produksi yang kedua yaitu menghindari pemborosan dan kerusakan. Produksi harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan tidak menghasilkan barang yang sia-sia atau mubazir. Islam mengajarkan prinsip la tufsidu fil ard, yang artinya jangan membuat kerusakan di bumi. Tujuan produksi yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan umat, yang dimana aktivitas produksi harus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Barang dan jasa yang dihasilkan harus bermanfaat dan tidak merugikan umat, seperti menghindari produksi barang haram, misalnya alkohol dan narkoba. Selanjutnya yaitu dengan memberdayakan dan memperkuat ekonomi umat. Produksi bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ekonomi umat agar lebih mandiri. Selanjutnya, konsep ini sesuai dengan semangat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, dan ta'awun atau tolong-menolong. Tujuan yang selanjutnya itu mencari keridhaan Allah atau ridho kepada ketentuan Allah. Produksi tidak hanya didasarkan pada motif keuntungan duniawi, tetapi juga untuk mendapatkan ridho Allah. Setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, seperti menghindari riba, penipuan, dan eksploitasi. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu meningkatkan syukur dan amanah. Produksi adalah bentuk amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi untuk mengelola sumber daya dengan bijak. Hasil produksi yang halal dan baik dapat mendorong rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang lebih luas, sejalan dengan tujuan syariah atau yang biasa disebut dengan istilah maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Materi selanjutnya yaitu motivasi produsen dalam berproduksi.
Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah. Produksi sebagai wujud ketaatan kepada Allah dalam memenuhi perintahnya untuk bekerja dan berkontribusi kepada masyarakat, memperoleh keuntungan halal. Keuntungan dalam Islam bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk mendukung kegiatan amal dan kebaikan, memberikan manfaat atau maslahah, menciptakan produk yang bermanfaat bagi orang lain, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Menjaga amanah, produsen harus menjaga kejujuran dan integritas dalam menghasilkan produk. Motivasi produsen dalam memproduksi barang atau jasa juga sangat beragam, tergantung pada tujuan dan nilai yang dipegang. Salah satu motivasi utamanya adalah untuk meraih keuntungan ekonomi dan memaksimalkan pendapatan melalui efisiensi biaya dan strategi penjualan yang tepat. Selain itu, produsen juga terdorong untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyediakan barang dan jasa yang relevan serta berkualitas, sehingga dapat menciptakan permintaan yang stabil. Inovasi dan kreativitas sering menjadi pendorong utama bagi produsen untuk menciptakan produk baru dan meningkatkan kualitas yang ada, sekaligus memperluas pangsa pasar dalam persaingan yang ketat. Tidak sedikit produsen yang termotivasi oleh tujuan sosial, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan aku Nisa Ulanija yang akan menunjukkan penjelasan materi terkait teori perilaku produsen dalam pandangan Islam. Yang materi terakhir terkait tentang masalah formula untuk produsen terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu produksi yang beretika, yang mana produksi yang beretika adalah produsen wajib memastikan proses produksi tidak melibatkan aktivitas haram atau merugikan orang lain. Yang kedua yaitu sustainability atau berkelanjutan, yang maksudnya di sini produksi harus menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Yang ketiga yaitu distribusi yang adil. Maksud dari distribusi yang adil ialah barang yang dihasilkan harus didistribusikan dengan harga yang wajar tanpa monopoli. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan keuntungan dan manfaat. Maksud dari keseimbangan dan keuntungan dan manfaat ialah produsen mencari keuntungan tetapi tidak mengabaikan manfaat sosial dari produk yang dihasilkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait teori produsen dalam Al-Quran. Adapun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan terkait teori produsen yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang melampaui batas. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator.